Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang ke kebaktian atas talian SIB Kuala Terengganu. Puji Tuhan dan kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam ibadah online ini. Saya percaya kita semua masih diberikan kekuatan, masih bersemangat, hebat, luar biasa, dan juga masih dipenuhi dengan sukacita agar kita sama-sama dapat terus melayani Tuhan melalui sesi puji dan sembah dan juga sharing yang akan disampaikan oleh Pastor Frankie sebentar nanti. Apa yang kita lupa? Ya betul, share. Jangan lupa kongsikan link ini kepada friends, family, saudara mara dan juga kenalan kita agar kita semua sama-sama diberkati. Spread the blessing around us, church. Are you ready? Enjoy the service and God bless. Oke, sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Sekali lagi kami naikkan syukur kami kepada Tuhan karena kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang telah menjaga, memelihara setiap langkah hidup kami. Dan kami bersyukur sekali lagi kami dapat bersama di dalam ibadah online kami pada hari ini. Kami datang menyerahkan setiap pribadi kami dimanapun kami berada. Tuhan berikan kami kekuatan dan juga Tuhan kiranya Roh Kudus Tuhan yang terus bekerja di dalam ibadah kami pada hari ini, supaya lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, bahkan juga firman Tuhan yang kami sama-sama belajar, kami dikuatkan, diteguhkan, bahkan kami diberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami serahkan ibadah kami dari awal sehingga selesainya. Nama Tuhan dimuliakan. Ini doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan.
Shalom. Ya, selamat pagi dan selamat bertemu kembali. Ya, puji Tuhan, sekali lagi kita dapat bersama ya pada pagi hari ini untuk belajar dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita bersyukur karena kita dapat bersama sekali lagi semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Nah, hari ini saudara, Bapak, Ibu yang saya kasihi, saya akan membawa kita untuk melihat satu tema ya atau satu topik firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama, yang kita akan sama-sama belajar ya untuk menjadi kekuatan di dalam hidup kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya akan bawakan untuk kita, yang saya akan kongsikan untuk kita pada hari ini adalah jaga hati. Sekali lagi, yaitu jaga hati. Hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan. Karena dari hati kita dapat merasakan suka, merasakan duka, merasakan kekecewaan, merasakan kebimbangan, bahkan juga dapat merasakan rasa sakit. Nah, dalam Amsal 4:23 ya, Amsal 4 ayat 23, mari kita lihat dalam ayat ini bersama-sama. Dalam Amsal 4 ayat 23 yang berkata demikian, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi saya baca untuk kita, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ayat ini merupakan satu peringatan dan nasihat Salomo supaya kita menjaga hati kita itu dari segala kewaspadaan. Nah, maksudnya di mana Salomo memperingatkan kita, menasihatkan kita supaya kita menjaga hati kita itu dari sesuatu atau perkara-perkara yang boleh merosakkan kehidupan kita atau merosakkan masa depan hidup kita. Nah, ini bermaksud perjalanan hidup kita atau kehidupan dan masa depan seseorang itu ia bergantung kepada hati seseorang itu. Yang mana hati itu atau hati seseorang itu yang menentukan arah hidupnya. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat ini apa yang dikatakan? Bahwa Yesus, dia sudah datang ke dunia dan telah mengorbankan dirinya, mati di kayu salib dan membayar dan menebus dosa kita. Dan supaya setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus dikatakan, dia akan diselamatkan, dia tidak akan binasa. Yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Nah, Yesus, dia sudah mati untuk semua orang. Namun saudara yang saya kasihi, hati seseorang itu yang menentukan. Sama ada hati seseorang itu mau terima keselamatan yang Tuhan sediakan ataupun tidak. Keselamatan sudah tersedia untuk kita, bahkan sudah disediakan. Tetapi apa yang kita perhatikan di dalam ayat ini, siapa yang percaya, siapa yang mau menerima Tuhan itu dalam hidupnya, dia akan diselamatkan. Nah, juga kita melihat Raja Daud dan Nabi Musa. Keduanya ini dipilih dan dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Musa, Mazmur 106 ayat 32 hingga 33, di mana mengatakan demikian,
Mereka menggusarkan dia dekat air Mirba sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia terledor atau lalai dengan kata-katanya. Nah, Musa dia dipilih Tuhan untuk membawa Israel keluar dari perhambaan di Mesir dan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Nah, walaupun dari awalnya Allah memilih Musa supaya Musa membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan, tetapi akhirnya Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Seperti mana di dalam ayat yang kita bacakan dalam Mazmur 106 ayat 32 dan 33, di mana Musa marah kepada bangsa Israel. Karena kepahitan hati Musa, dia marah kepada bangsa Israel sehingga ia memukul tongkat kepada batu 2 kali. Tidak seperti yang Allah perintahkan. Jadi artinya dia tidak taat kepada perintah Allah. Itu sebabnya mengapa Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan juga Daud dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang paras atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, Allah memilih Daud karena hati Daud. Dia adalah orang yang tulus hati. Daud dia adalah orang yang tulus hati dan juga rendah hati. Dan inilah yang membuatkan Tuhan itu suka sama Daud. Bahkan juga membuatkan perjalanan hidup Daud itu berhasil sehingga dia menjadi seorang raja yang terkenal pada waktu masa dahulu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, kita akan terus melihat supaya hati kita terjaga, apakah yang harus kita elakkan terjadi pada hati kita? Apa yang harus kita elakkan terjadi pada hati kita? Yang pertama, yang kita harus elakkan yaitu supaya hati kita ataupun supaya kita jangan sombong atau tinggi hati. Dalam Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sekali lagi, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, maksudnya saudara yang saya kasihi pada hari ini, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, hidupnya akan hancur dan akan jatuh. Seperti yang dikatakan dalam Amsal. Walaupun hari ini dia bangga dengan kejayaannya. Tetapi jika kesombongan itu terus menguasai hidupnya, jika dia terus tinggi hati dalam hidupnya, satu hari hidupnya akan hancur ataupun dia akan jatuh. Nah, karena itu untuk kita pada hari ini juga sebagai umat-umat Tuhan, jemaat yang saya kasihi, bagaimanapun kehidupan kita hari ini, kejayaan dan apapun yang kita ada pada hari ini, jangan sesekali kita menjadi sombong. Jangan sesekali kesombongan itu ada pada hati kita. Karena kesombongan itulah yang akan menjatuhkan dan menghancurkan kerja kita ataupun apa yang kita ada pada hari ini dan juga kehidupan dan masa depan kita. Nah, 1 Petrus 5 ayat 5 hingga yang ke-6 juga di mana mengatakan Allah menentang orang yang congkak, di mana Allah menentang orang yang tinggi hati, Allah menentang orang yang sombong. Jadi jika ada kesombongan itu di dalam hati kita, berartinya kita itu menentang Allah. Karena Allah sendiri, bahkan firman Tuhan dalam ayat ini mengatakan Allah menentang orang yang congkak. Nah, yang kedua, apa yang harus kita elakkan terjadi pada hati kita? Yaitu kita jangan biarkan kita menjadi tawar hati.
Ya, dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, jika engkau tawar hati pada kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, jika kita tawar hati waktu masalah, waktu pergumulan hidup kita, itulah yang membuatkan kita semakin jatuh dan tidak dapat bangun kembali dan tidak mendapat kekuatan untuk meneruskan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, yang membuatkan kita jatuh, membuatkan kita tidak ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan memperingatkan Anda dan saya pada hari ini sebagai orang percaya, ya, di mana kita harus menjaga hati kita supaya hati kita itu jangan menjadi tawar, karena itu yang akan membuatkan kita gagal di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang harus kita elakkan terjadi pada hati kita? Nah, Kejadian 4 ayat 1 hingga 16, ya, kalau kita lihat di dalam bahagian ini, di mana ia menceritakan tentang Kain dan Habil, ya, di mana Kain membunuh adiknya Habil. Kenapa dikatakan firman Tuhan? Karena dia panas hati, ya, kepada Habil, sehinggalah dia merencana untuk membunuh Habil, sehingga Habil dibunuh oleh Kain. Kenapa? Karena panas hati, karena hati, ya, kemarahan yang ada pada Kain, sehingga dia berani membunuh adiknya. Nah, saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, inilah hal-hal yang harus kita jaga, ya, yang kita harus elakkan terjadi di dalam hati kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan bagaimana kita menjaga hati kita? Yang pertama, untuk menjaga hati kita harus jaga mata. Ya, kalau kita lihat dalam Lukas 11 ayat 34, ya, saya akan membaca ayat ini untuk kita, yaitu dalam Lukas 11 ayat yang ke-34 berkata, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Sekali lagi, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Nah, mata kita itu merupakan peranan yang penting untuk menjaga tubuh kita atau hati kita. Ya, sebab mata kita ini merupakan pintu untuk masuknya hal-hal yang ada di dunia. Ya, apa yang ada di dunia, ia masuk melalui mata kita. Nah, seperti pepatah mengatakan, dari mana datangnya cita? Dari mata turun ke hati. Ya, artinya masuk melalui mata, masuk ke pikiran kita, dan barulah turun ke hati kita. Ada dua contoh dalam Alkitab, ya, dua tokoh dalam Alkitab yang yang pernah jatuh di dalam dosa melalui mata mereka. Yang pertama kita lihat yaitu Raja Daud. Daud, dia adalah orang yang paling dekat kepada Tuhan. Ya, kita juga tahu awalnya tadi di mana Daud, ya, dipilih Tuhan karena ketulusan hati Daud, karena kerendahan hati Daud, Tuhan memilih dia. Tetapi juga Daud pernah juga jatuh di dalam dosa, ya, di mana dia jatuh dalam dosa yaitu karena perzinahan. Nah, satu ketika, ya, waktu seluruh ataupun semua rakyat pasukan, semua pasukan, anggota pasukan Daud sedang berperang, dan waktu itu Daud tidak mengikuti, dan Daud bersantai di atas bangunan istananya yang baik, yang cantik. Dan ketika dia sedang bersantai, tiba-tiba dia terlihat seorang wanita yaitu Betsaida. Dan dia terus memerhatikan Betsaida dan dia mulai jatuh cinta. Dan akhirnya dia jatuh dalam dosa
karena perzinahan ataupun karena dia berzina dengan Betsaida. Namun apa yang kita lihat, Daud dia sadar, dia mengaku dan bertaubat dan dipulihkan Tuhan. Nah, yang kedua pula adalah Simson. Ya, dia juga jatuh dalam perzinahan sampai 3 kali. Dan semua wanita-wanita yang Simson cintakan itu adalah orang Palestin. Dan seluruh akhirnya atau seluruh daripada percintaan mereka semuanya membawa masalah. Wanita yang pertama yang Simson jatuh cinta yaitu Timna. Dan juga wanita yang kedua adalah perempuan sundal dari Gaza. Dan yang ketiga adalah Delilah. Dia jatuh cinta semuanya diawali dari matanya. Nah saudara, ya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya ya mengapa kita harus menjaga mata kita. Karena dari mata kita boleh membuatkan kita jatuh di dalam dosa. Sama seperti Daud dan Simson yang kita telah lihat, yaitu tokoh-tokoh Alkitab yang ada. Mereka jatuh di dalam dosa karena melalui mata mereka. Nah, ini adalah 2 hal yang harus kita pikirkan juga, yang kita harus renungkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya pada hari ini. Supaya kita sentiasa menjaga mata kita. Kalau kita ingin menjaga hati kita, kita harus jaga mata kita. Hari ini, khususnya untuk anak-anak muda, ya, jika kita ingin memilih pasangan hidup kita, ya jangan lihat luarannya. Ya, jangan lihat luarannya sahaja. Jangan hanya lihat wah ya cantik, jangan lihat wah dia kaca, wah dia kaya, terus kita terima dia jadi pasangan hidup kita. Nah, karena salah satu penyebab ya, kenapa selalunya seseorang itu dikecewakan atau kecewa dalam hidupnya, karena dia hanya melihat luarannya sahaja, lihat parasnya sahaja, bukan dalamannya, bukan hatinya. Jadi itulah yang membuatkan dia selalu kecewa, membuatkan seseorang itu kecewa. Ya tidak salah kita mencari pasangan hidup kita itu. Tidak salah kita melihat ya dia orang yang cantik ataupun orang yang kaca. Tidak salah. Tetapi yang sangat penting, yang paling penting kalau kita mencari pasangan hidup, kita harus lihat dalamannya. Lihat hatinya, maksudnya kita perhatikan sikapnya, bahkan terlebih lagi yaitu kehidupan rohaninya. Apakah ia seiman ataupun tidak. Sama seperti bagaimana Tuhan melihat Daud. Tuhan melihat Daud, memilih Daud karena hatinya yang tulus, karena dia memiliki kerendahan hati. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi pada hari ini, untuk menjaga hati kita, gunakan mata kita untuk hal-hal yang benar. Karena kalau mata kita gelap, pelita dalam hidup kita akan mati ataupun padam. Tetapi kalau kita melihat sesuatu yang benar, maka teranglah tubuh kita. Nah, yang kedua, bagaimana kita menjaga hati kita? Untuk menjaga hati kita, kita haruslah sentiasa bersukacita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, yaitu tetaplah bersukacita. Ya, karena sukacita ya dalam hidup kita akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi apapun yang coba ingin ya mengganggu hidup kita, bahkan membuatkan kita rasa lemah di dalam hidup kita. Dan juga yang ketiga, kita harus tetaplah berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5:17, untuk menjaga hati kita harus kita sentiasa berdoa, yaitu tetap berkomunikasi dengan Tuhan, tetap bergaul dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, bagaimana kita menjaga hati kita? Kita haruslah sentiasa mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Karena lewat ucapan syukur kita akan mampu ya menghadapi apapun keadaan yang berlaku dalam hidup kita yang coba ingin merosakkan kehidupan kita. Jadi supaya kita tetap kuat dan bagaimana kita menjaga hati kita, haruslah kita sentiasa bersyukur.
Nah, saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan pada hari ini. Sekali lagi saya membaca Amsal 4:23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita supaya jangan menjadi sombong. Ya. Jaga hati kita supaya hati kita jangan menjadi tawar, yaitu jangan kita menjadi tawar hati. Karena tawar hati, apabila kita tawar hati, itu yang membuatkan kita lemah, membuatkan kita gagal dalam hidup kita. Dan juga jaga hati kita, ya, supaya hati kita jangan menjadi panas, ya, panas hati seperti mana Kain dan Habel. Kenapa? Karena ketika kita sentiasa panas hati, kemarahan itu menguasai hidup kita, itulah yang akan merosakkan hubungan kita dengan sesama, bahkan juga menghancurkan masa depan hidup kita. Dan juga untuk menjaga hati kita, kita harus jaga mata kita. Tetap bersukacita, tetap berdoa, dan sentiasa mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ya, sangat pentingnya untuk kita ini menjaga hati kita. Seperti mana dalam Amsal berkata bahwa karena dari hati kita itu terpancar kehidupan. Jadi apabila kita tidak menjaga hati kita, itulah yang akan merosakkan, itulah yang akan mengganggukan perjalanan kehidupan kita. Baik pada masa hari ini, bahkan juga pada masa yang akan mendatang. Jadi sangat penting, ya saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, untuk kita sebagai orang percaya itu tetap menjaga hati kita. Jaga hati kita dari hal-hal yang boleh merosakkan. Jaga hati kita dari perkara-perkara yang boleh mengganggu, bahkan mengganggu hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena dari hati kita terpancar kehidupan kita. Karena hati kita yang menentukan bagaimana kehidupan arah hidup kita. Baik hari ini bahkan pada masa yang akan mendatang. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kami. Dan kami juga telah diajar, diperingatkan melalui firman-Mu, supaya kami sebagai orang percaya tetap menjaga hati kami. Kami sadar Tuhan banyak hal-hal, perkara-perkara yang coba ingin mengganggu hati kami. Namun kami bersyukur Tuhan memperingatkan kami pada hari ini, supaya kami tetap menjaga hati kami. Bagaimana kami menjaga hati kami? Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Dimanapun jemaat-Mu yang ada pada saat ini, yang belajar, yang bersama mendengar firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dan berbicara, memberi pengertian yang lebih dalam lagi akan sabda kebenaran-Mu. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang telah mendengar firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, thank you Pastor untuk sharing sebentar tadi. Saya percaya kita banyak ditegur dan belajar melalui sharing sebentar tadi, bukan? Dari mata turun ke hati. Apabila kita berbicara soal hati, kita sering salah paham soal perasaan dan cinta. Namun, Tuhan melihat jauh ke dalam hati. So, jaga mata, jaga hati. So, next, jom kita terus memuji dan menyembah Tuhan melalui lagu celebration kita, Majesty. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Unto Jesus be your glory.
untuk menutup ibadah kita pada hari ini, ya sekali lagi saya membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, Bapa di surga, kami bersyukur karena kekuatan yang Kau berikan untuk kami bersama sepanjang ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, pujian yang kami naikkan semuanya adalah untuk memuliakan Tuhan. Bahkan juga terlebih lagi firman Tuhan yang kami telah belajar. Kami bersyukur Tuhan, kiranya firman-Mu itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa dimanapun jemaat-Mu yang ada, yang telah mendengar firman-Mu Tuhan pada hari ini, kiranya Tuhan Kau memberkati mereka. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan yang telah memelihara, menjaga kami dari awal sehingga selesainya ibadah kami pada hari ini. Dan dimanapun umat-Mu berada, Tuhan Kau terus menyertai, Tuhan terus melindungi mereka dan kuatkan, teguhkan iman mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan dan pelindungan penyertaan Tuhan untuk kami bersama di dalam kami memuji menyembah Engkau, bahkan juga kami telah diberkati melalui firman Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.